Heboh, Nursyah, ibunda Indah Permatasari menyebut anaknya ada tersesat di hutan belantara, dikurung oleh mak lampir, dan bermusuhan dengan tukang santet. Ya, ungkapan ini seperti yang diungkapkan dalam siaran langsungnya di media sosial kemarin. Agaknya memang diungkapkan Nursyah buntut rasa kekesalannya selama sekian lama ini karena sang anak Indah Permatasari menikah. Bahkan kini memiliki anak dengan pria pilihannya Arie Kriting. Lantas bagaimana cara Indah Permatasari maupun Arie Kriting untuk mendapatkan hati ibunda dan ibu mertuanya itu? Benarkah segala cara telah dilakukan mereka namun berakhir nihil? Seperti diketahui sebelumnya, sejak berhubungan, menikah, dan kini memiliki anak dengan Indah Permatasari, hubungan antara komika Arie Kriting dengan Nursyah, ibunda Indah Permatasari, memang tak pernah sekalipun melunak. Nursyah selalu beranggapan Arie melakukan cara-cara jahat untuk mendapatkan hati putrinya, termasuk diantaranya menggunakan ilmu hitam seperti yang sering diungkapkannya baik kepada awak media maupun siaran langsungnya di sosial media. Lantas, bagaimanakah Arie Kriting sebenarnya menanggapi konflik berkepanjangannya dengan sang mertua yang sedikit pun tak pernah melunak? Benarkah pula Indah Permatasari pun masih melakukan segala cara untuk berkomunikasi dengan sang ibunda meski kerap tidak lagi dianggap sebagai anak? Bahkan yang terbaru disebut Nursyah menghilang tersesat di dalam hutan belantara. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, konflik keluarga berkepanjangan yang menyeret nama Nursyah, ibunda Indah Permatasari, komika Arie Kriting, dan anak kandungnya Nursyah, Indah Permatasari, sepertinya memang belum juga memudar. Meski sudah termakan waktu dan berbagai kabar yang sudah menyelimuti konflik rumah keluarga mereka. Ya, cukup bertahan adem ayem beberapa lama. Kali ini Nursyah kembali menuding anaknya Indah Permatasari sedang tersesat di dalam hutan belantara karena kakinya yang dikerangkeng oleh sosok yang disebutnya dengan sebutan mak lampir yang agaknya ditujukan untuk menantunya Arie Kriting. Namanya Indah Permatasari itu di dalam hutan belantara. Tahu, di dalam hutan belantara. Dia masih di dalam hutan belantara, di Kengkreng, di dalam hutan belantara itu anakku, masih di dalam hutan belantara. Tuh aja, di dalam hutan belantara anakku. Kisah nyatanya orang Polwan di Mataram. Makasih Femi aja, makasih itu. Saya akan cerita, 11 tahun kawin, dia lihat suaminya kayak nyok-nyok gitu kan. Masih di dalam hutan belantara. Dari dalam hutan belantara, di apa namanya, kakinya dikengkreng sama malampir. Dalam siaran langsungnya yang agaknya dilakukan Nursyah di aplikasi berbagi video dan siaran langsung TikTok itu, Nursyah bahkan menyebutkan jika lantaran hal tersebut, anaknya Indah Permatasari kini bukanlah anak yang selama ini dikenalnya. Menurut Nursyah, akibat tindakan yang diduga dilakukan oleh Arie Kriting menantunya, Indah termakan guna-guna dan lebih memilih laki-laki yang sudah memberikannya satu orang anak itu ketimbang dirinya. Mencoba menjadi Indah Permatasari dalam situasi ini, menurut Nursyah, ia pun akan jelas-jelas memilih orang tuanya ketimbang 1000 laki-laki mirip Arie Kriting yang bahkan datang menghampirinya. Meskipun dari keturunan raja ataupun sultan sekalipun, ia tetap tak bergeming
dan lebih memilih orang tua ketimbang pasangannya. Saya, tua-tuaku begini, kalau disuruh pilih, ku pilih orang tuaku. Seandainya bisa ku jual itu apa-apa itu, ku ambil itu nyawanya orang tuaku, ku ambil. Kalau bisa ku ambil. Misalnya ini ya, karena bapakku tuh suruh pergi duluan. Alhamdulillah, sudah ku kasih naik haji. Saya tidak takabur. Bisa ku beli itu laki-laki, 1000 kepala laki-laki. Ku pilih orang tuaku. Karena aku pikir orang tuaku yang melahirkan saya, bukan laki-laki itu. Hah? Tapi karena itu perempuan lagi dalam hutan belantara, ya sudah. Sabar, saya harus sabar. Kalau saya gadis, disuruh pilih nih. Mau cinta apa ke, mau cinta apa, mau kaya raya ke, mau kaya raya ke, mau kaya Raffi Ahmad ke, mau kaya siapa ke, sultan ke atau raja ke, ku pilih orang tuaku, walaupun pincang lagi orang tuaku. Tetap ku pilih orang tuaku. Tapi karena itu perempuan lagi ke dalam hutan belantara, mengekor aja itu ke sana kemari itu, ngekor karena itu kakinya itu perempuan dikengkreng sama malampir. Meskipun begitu, konflik berkepanjangan yang menurut Nursyah sudah terjadi selama 11 tahun ini, rupanya juga sepertinya membuat warganet geram dan berharap konflik berkepanjangan ini segera usai. Ya, warganet dalam siaran langsung Nursyah di akun media sosialnya berulang kali menyebutkan jika jodoh di tangan Tuhan. Namun hal ini agaknya tetap tak membuat Nursyah bergeming. Malah menurutnya hubungan Indah Permatasari dan Arie Kriting tak lantaran berjodoh, melainkan karena dipaksa. Memang jodoh di tangan Tuhan, tapi dia kan jodoh dipaksa, disuruh tanda tangan itu. Mana ada anakku semua 3 ditanda tangan di rumah. Ditanda tangan di rumah walaupun kaya raya, walaupun gantengnya saya ganteng apa. Anakku 3 dilamar baik-baik, tapi karena begitu lupa orang tua dari mana asalnya. Harta itu bisa dicari di dunia, Ibu. Lebih lanjut, Nursyah juga menyebutkan tak ada niatan sedikit pun untuk dirinya berdamai dengan sang menantu seperti diungkapkannya di dalam siaran langsungnya kemarin atau dalam salah satu podcastnya dengan istri Anang Hermansyah, Ashanti. Di sana sembari menangis, Nursyah menceritakan kekecewaannya yang amat sangat dalam dengan sang menantu lantaran dari perlakuan Arie Kriting kepada dirinya. Dan sambil menangis pun, Nursyah menyebut, demi Tuhan, walaupun ia sudah membuka pintu maaf, namun tetap saja ia tidak menginginkan untuk bertemu atau bercengkrama dengan Arie Kriting. Lantas bagaimana cara Indah maupun Arie untuk mendapatkan hati ibunda dan ibu mertuanya itu? Benarkah segala cara telah dilakukan mereka, namun berakhir nihil? Hati-hati ya yang ngomong-ngomong iri-iri. Nanti anaknya itu lebih parah daripada Indah Permatasari, dijambret di kanan kiri. Hati-hati Bu, jangan ngomong begitu. Hati-hati ya. Nanti kena juga orang tuamu yang dihina sama orang di mana. Kau hina saya, belum tentu kau tahu saya itu bagaimana. Kalau maaf sih ya sudah, tapi saya tidak mau ketemu sama orang itu. Maaf boleh, tapi enggak perlu cengkeraman lah. Sebenarnya kalau santai juga enggak juga, kita pasti melakukan usaha-usaha juga lah, maksudnya hubungi keluarga-keluarga yang terdekat segala macam. Cuman kalau menurut saya sih ya namanya takdir mah sudah ada yang ngatur. Tidak semuanya hal itu akan terjadi menurut keinginannya kita, ya kan teman-teman. Jadi kalau misalnya sesuatu itu kita sih pengennya baik-baik, kalau siapa sih nggak mau seperti itu. Cuma kalau memang belum sampai pada titik itu nggak
apa-apa, kita berpaksa pada takdir aja. Baik-baik saja, dia mah. Kalau aku mah Selalu. maksudnya kalau misalnya orang tua sebenarnya lebih ke papinya ya kan, aku komunikasi sama. Jadi kalau mereka butuh apapun pasti aku usahakan. Konflik berkepanjangan antara Nursyah dengan Ari dan Indah memang dituding karena Ari menggunakan ilmu hitam untuk mendapatkan hati anaknya. Lantas bagaimana Ari Kriting dan Indah Permatasari menanggapi hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Ya, konflik berkepanjangan antara Ibunda Indah Permatasari Nursyah dengan menantunya Ari Kriting dan sang anak Indah Permatasari memang bukanlah lagi sebuah hal baru. Seperti diketahui sebelumnya, sejak berhubungan, menikah dan kini memiliki anak dengan Indah Permatasari, hubungan antara komika Ari Kriting dengan Nursyah tak pernah sekalipun melunak. Nursyah bahkan selalu beranggapan Ari melakukan cara-cara jahat untuk mendapatkan hati putrinya, termasuk diantaranya menggunakan ilmu hitam, seperti yang sering diungkapkannya, baik kepada awak media maupun siaran langsungnya di media sosial. Menanggapi hal ini, Ari Kriting bahkan menggelar show stand-up komedi yang diusungnya dengan nama tersebut, dan kabarnya akan sedikit membahas konflik berkepanjangan antara dirinya dan sang mertua. Judulnya ilmu hitam karena saya tahu kalian selalu memburu saya tentang ya kan, kalian selalu memburu saya tentang ilmu hitam ini. Ilmu hitam itu sebenarnya teman-teman refleksi saya sebagai orang timur yang mungkin cenderung masuk kategori orang kulit hitam lah di Indonesia ini gitu ya. Itu ada refleksi saya bahwa kami harus melakukan banyak sekali perjuangan, kami harus memiliki banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bisa menjaga kami untuk bisa survive sama seperti orang lain. Karena kadang-kadang buat kami yang orang-orang kulit hitam ini tidak segampang itu. Nah, kalau terkait dengan isu-isu yang kalian kejar-kejar itu mungkin ada sebagian, tapi tujuannya saya adalah ibaratnya meluruskan lah. Ada hal-hal yang mungkin kayak, kok unik sih, kenapa sih angle-nya kayak begini? Kadang-kadang dari kelakuan kalian juga kayak, kok judulnya begini, awas lu ya, gue bahas. Sementara itu, Indah Permatasari pun juga turut mengatakan dirinya sebagai anak sebenarnya terus menjaga komunikasi dengan sang ibunda, walaupun kini lebih banyak melalui ayahnya. Indah juga menuturkan sebenarnya sangat menyayangi sang ibunda dan ingin melakukan segala cara untuk membahagiakannya. Namun hal ini masih terbentur sikap keras Nursyah yang bahkan selalu kerap mengatakan Indah Permatasari sudah bukan anaknya lagi, dan yang terbaru menganggapnya sudah menghilang tersesat ke dalam hutan. Enggak, karena kan aku dari Makassar ke Jakarta kan emang nggak punya rumah. Jadi ketika udah punya rezeki lebih dan bisa beli tanah itu dan bangun rumah buat keluarga sih, ya aku nggak, ini sih maksudnya bukan keuntungan juga, tapi itu keinginan aku juga. Jadi senang aja sih bisa membahagiakan keluarga, karena kan kita ya pontang-panting di Jakarta juga gitu. Karena mungkin nggak tahu ya, karena mungkin nggak bener. Iya. Jadi kayak ya udahlah, mau diapain lagi? Kita mau bicara kayak gimana juga kan? Kalau memang nggak percaya atau nggak mau denger, ya udah kita nggak bisa bicara apa-apa juga kan. Jadi ya udah diam aja sih sebenarnya. Nah, makanya kita bertahun-tahun ini kan diam aja terus karena memang kita nunggu waktu yang tepat aja untuk mudah-mudahan semuanya bisa jadi clear dan semakin baik gitu. Sementara itu, jika berkaca pada hadis, menurut Islam, seorang muslim dilarang untuk marah, memutus hubungan atau saling membenci, hingga tidak bertegur sapa dengan saudara sesama muslimnya selama lebih dari 3 hari. Lantas bagaimana pemuka agama menilai keadaan yang terjadi ketika Nursyah sudah tak sudi lagi memberi maaf dan berkomunikasi lagi dengan Ari Kriting? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo, saya Lucky Perdana. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari hanya di YouTube. Dan jangan lupa untuk like and subscribe. Sementara itu, jika berkaca pada hadis menurut syariat Islam, seorang muslim dilarang untuk marah, memutus hubungan atau saling membenci, hingga tidak bertegur sapa dengan saudara sesama muslimnya selama lebih dari 3 hari. Lantas bagaimana pemuka agama menilai keadaan yang memanas yang sudah lama terjadi antara Ari dengan sang mertua yang sudah bertahun-tahun lamanya ini? Benarkah ada saran dari pemuka agama untuk Indah Permatasari, Nursyah, serta Ari Kritik agar komunikasi di antara mereka kembali terjalin dan menjadi keluarga yang kembali utuh menurut syariat Islam? Konflik dalam rumah tangga, baik konflik dengan istri, suami, mertua, atau bahkan orang tua, itu adalah sesuatu yang lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun pasti memiliki konflik, sebab Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah ciptakan manusia dalam keadaan susah. Dan seseorang itu nggak mungkin susah terus, nggak mungkin senang terus. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Pasti setelah kesulitan ada kemudahan. Setelah kesusahan ada kegampangan. Seorang anak perempuan ketika dia masih anak-anak, tanggung jawab berada pada orang tuanya. Namun ketika dia sudah dinikahkan dengan kalimat pernikahan, dengan akad yang sah, maka berpindah kewajiban tanggung jawab seorang putri tersebut kepada suaminya. Maka dia lebih harus mengutamakan suaminya bagaimanapun keadaan suaminya. Maka caranya, solusinya konflik yang terjadi antar keluarga itu adalah kita mengingat kembali terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Allah ingatkan kita bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka-prasangka buruk. Dan konflik biasanya timbul dari sangkaan-sangkaan buruk. Terus Nabi tegasin juga, iyyakum wazan fa innal zan akdzabul hadis. Hati-hati, jauhi yang namanya prasangka-prasangka buruk, sebab prasangka buruk adalah paling dustanya ucapan. Terus lagi kita jangan prasangka buruk, jangan mencari kesalahan-kesalahan orang, jangan menggibah atau menggosip satu sama lain, sebab itu adalah penyebab daripada konflik di dalam keluarga kita. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.